Bapak dan Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bisa kumpul pada pagi hari ini. Hanya saja kita merasa berduka cita atas dipanggilnya oleh Allah saudara kita, teman kita yang tercinta Bapak Aswar, ya, yang senantiasa mengikuti secara istiqomah kajian kita ini setiap pagi. Kita tidak tahu, tidak dengar sakitnya, tidak dengar apa, tiba-tiba kita mendengar dia sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala. Kita doakan semoga Pak Azwar ya itu mendapatkan husnul khotimah dari Allah Subhanahu wa taala, semua amalnya diterima oleh Allah, dilipat gandakan, namun dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan oleh Allah kesabaran dan tetap istiqomah di dalam kebaikan, karena kita tidak tahu justru dengan dipanggilnya Pak Azwar ini adalah kebaikan bagi Pak Azwar sendiri dan keluarga seluruhnya, termasuk kita jamaah ini yang menjadi peringatan bahwa kematian itu, ya kata Allah Ta'ala, innal mauta tafiruna minhu fa innahum mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang selalu kamu lari daripadanya, kematian itu pasti akan menjemputmu. Ya, summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kamu nanti akan dibawa kepada Allah Ta'ala yang tahu yang gaib dan yang nyata. Seluruh perbuatan kita diketahui, ya. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kita baru dikasih tahu oleh Allah Ta'ala, ini hasil perbuatan untuk tatkala kamu hidup di dunia. Oleh karena itu mari kita kurangi sebanyak-banyaknya perbuatan dosa. Kita mohon ampun sebanyak-banyaknya, bertobat, tidak pernah henti-hentinya, karena saat kapan tobat kita diterima oleh Allah kita tidak tahu. Ya, saat mana dosa kita akan dibalas oleh Allah juga kita tidak tahu. Maka hindari sekecil apapun dosa dan kita kerjakan sekecil apapun perbuatan baik supaya akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap mudah-mudahan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang ini mengumpulkan kita semua yang ikut kajian di Ashifa ini di surganya Allah ya Subhanahu wa taala, karena mereka semua sudah berusaha untuk menempuh jalan yang sebaik-baiknya, jalan yang lurus, jalan yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW berpedoman dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kita tidak masuk kelompok golongan apapun yang dirinya itu merasa benar. Barangkali kita fanatik dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Karena itulah yang diperintahkan Nabi untuk kita senantiasa mengikutnya. Baiklah, marilah kita lanjutkan kepada kajian kepada pagi hari ini untuk masalah-masalah ini, membaca Al-Quran. Siapa yang baca Al-Quran? Bu, siapa? Bu Zulfia, Ustaz. Bu Zulfia. Alhamdulillah, monggo Bu Zulfia. Saya persilakan untuk membaca Al-Quran perlahanan saja. Ayat 19 sampai ayat 24 surat Al-Haqqah. Nggih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah inni donantu anni mulakin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah kutufuha daniyah Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil
khaliyah. Terjemahan surat Al-Haqqah ayat 19 sampai 24. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi, buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Shadaqallahul Adzim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bu Sylvia. Baik sekali baca Al-Qur'annya sudah sangat berubah jauh daripada saat dulu ketemu Sti Asyifa. Sekarang sudah dipoles dengan ustadz-ustadz di Asyifa membaca Al-Qur'annya. Tapi ada kewajiban Bu Sylvia harus mengajarkan Al-Qur'an ini kepada yang lain. Jangan sampai kita nanti dituntut oleh Allah Ta'ala seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Maka mereka itu nanti akan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Jangan seperti orang Nasrani. Orang Nasrani itu dia banyak ibadahnya, banyak amalnya, tapi tidak pakai ilmu. Ya, ilmunya dikesampingkan, tidak pakai ilmu, dia banyak beramal. Maka dia termasuk orang-orang yang sesat, yang seperti itu. Oleh karena itu pesan saya, tetaplah berbuat baik kepada sesama, karena kebaikan akan membuahkan ketenangan batin. Ya. Jadi tetaplah berbuat baik kepada siapapun sesama, karena kebaikan itu akan membuahkan ketenangan batin. Jadi kita kalau berbeda dengan yang lain, berbeda pendapat, berbeda pemahaman, tidak usah kita ribut, kita ribet, ya. Kita sudah. Yang penting masing-masing dari kita ini sudah ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan sampai kita merasa pemahaman kita yang paling benar. Ya. Kita hargai orang lain mempunyai pemahaman. Ya. Dan dapat ketenangan jiwa. Jadi perbuatan baik itu akan membuahkan ketenangan batin, ketenangan jiwa, dan kegembiraan dalam hati. Ya, itu. Nah, kita tetap, dan ingatlah, semua perbuatan baik akan kembali kepada pelakunya sendiri, pada kita sendiri, ya, dengan membawa berkah. Hidupnya menjadi berkah, rezekinya berkah, ya, umurnya berkah, ya, pahala dan kedamaian yang sempurna, ya. Hidupnya berkah, pahalanya melimpah, dan kedamaian yang sempurna, ya. Dan pesannya di sini, jangan pernah merindukan sesuatu secara berlebih-lebihan. Jangan pernah merindukan sesuatu secara berlebih-lebihan. Jadi kita memang kepingin jamaah kita banyak, yang ikut ngaji banyak, tapi saya biasa-biasa saja lah. Ya, kalau ada orang mau diajak, masa bagi teman-teman yang ingin jadikan anggota di Asyifa, monggo saja jadi anggota Asyifa. Apa keuntungannya anggota Asyifa ini? Kita mendapat rekaman pengajian, setiap ada pengajian dapat rekamannya. Kemana ada pengumuman ini dan itu kita mendapatkan beritanya. Tapi ya nggak harus, mereka di luar pun juga pada saat kajian sama mendapat pelayanan yang sama. Jadi jangan pernah merindukan sesuatu secara berlebihan, sebab hal itu, jadi merindukan sesuatu yang berlebihan itu hanya akan menyebabkan sedih jika gagal. Ya. Kalau kita kepingin jadi menteri, tiba-tiba nggak jadi menteri kan gagal. Akan sedih karena gagal. Ya. Kalau kita ingin jadi bupati, jadi gubernur, ya kepingin sekali dan kita yakini kepingin itu. Kalau kita gagal maka sedih, ya sedih sekali jika gagal.
Dan yang kedua adalah gelisah, ya, karena khawatir harapannya tidak menjadi kenyataan. Jadi kalau kita ingin menjadi apa? Gelisah apa? Karena khawatir bahwa harapannya tidak menjadi kenyataan. Jadi misalnya kita menginginkan seorang itu jadi suami kita atau jadi istri kita, sangat saya menginginkan sekali, maka saat itu juga kita kekhawatiran ada, karena jangan-jangan ia direbut orang-orang lain, jangan-jangan ia tidak mencintai kita, ya, itu. Dan yang ketiga adalah kecewa, kalau harapannya jauh dari kenyataan. Jadi jangan sampai mengharapkan sesuatu yang berlebihan, karena akan kecewa kalau harapannya jauh dari kenyataan. Saya berharap ini, loh kok dapat ini, harap ini kok dapat, kecewa, ya, yang luar biasa. Baiklah, ya. Alhamdulillah kita sedikit-sedikit ada nasihat. Karena nasihat-nasihat itu ibarat hujan yang turun di tanah yang gembur. Dengan diturunkan hujan itu, maka tanah yang asalnya kering tidak ada tanamannya, maka akan tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang sangat berguna, ya, bagi pemilik tanah ini. Jadi jangan diabaikan satu nasihat, ya. Jadi kalau budui suatu saat memberikan nasihat ini, ya kita perhatikan. Jangan melihat buduinya, maka nasihatnya itulah yang kita perhatikan. Baik, kita baca ini saat, ya, berhisab dan peristiwa-peristiwa yang terjadi berikutnya apa yang terjadi saat ya dihisab ini, ya. Jadi hisab ini, maka ada dua kelompok kalau di sini, kalau di dalam surat Al-Haqqah ini. Kalau di dalam surat nomor 84 Insyikok ini juga ada dua kelompok. Namun kelompok pertama yang menerima dari sebelah kanan, yang kedua menerima dari belakang punggungnya. Kalau di dalam surat Al-Insyikok ini, Al-Haqqah ini, yang pertama dari sebelah kanannya, yang kedua dari sebelah kirinya. Ini dapat disimpulkan nanti, tatkala pembagian kitab amal catatannya ini, ada yang dari kanan, ada yang dari kiri, ada yang dari belakang punggungnya mengambilnya. Saking buruknya amal perbuatan yang dikerjakan, maka tidak sampai dari kiri saja, tidak, dari belakang punggungnya. Kalau amalnya baik, dari sebelah tangan kanannya. Ya, maka dari itu di dalam Islam memberikan dengan tangan kanannya, menerima dengan tangan kanannya. Ya, tidak kita libatkan perbuatan-perbuatan baik itu tangan kiri kita. Baiklah, ya kita baca ini. Ayat yang ke-19. Fa'amaman utia kitabahu. Fa'amaman utia, maka adapun orang yang diberikan kitabahu, kitabnya, kitab amal catatan, ya, kitab catatan amalnya, biyamini, dari arah kanannya, dari sebelah kanannya, dari tangan kanannya, ya. Fayaqulu, maka dia akan berkata, ha umukra'u kitabiyah, baca ini. Ya, teman-temannya ditunjukkan rapotnya yang baik, ya, seperti tatkala di sekolah itu kalau kita mendapatkan rapot nilainya bagus, ya, dia naik kelas bahkan ranking mungkin, maka ditunjukkan kata ha umukra'u kitabiyah, baca kitabmu ini, ya, nilainya bagus-bagus dan saya diputuskan di dalam sini masuk ke dalam surga Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa dan seterusnya, ya. Itu di buku catatan itu sudah ada. Maka dia pamerkan bukunya itu, dia mengatakan ha umukra'u kitabiyah, bacalah kitab catatan amalku ini, ya. Ambil, baca sendiri. Ini dzonantu, sesungguhnya aku sudah yakin. Ani, sesungguhnya aku mulakin hisab, ya, akan mendapatkan hisab seperti ini. Karena akan dihisab amalnya, tatkala di dunia aku senantiasa beramal baik, menolong orang, ya, berbagi dengan yang lain. Tatkala aku rezekinya dibukakan oleh Allah, ya, seluas-luasnya, maka aku akan berbagi dengan yang lain, ya. Ini ani dzonantu, ya. Ini dzonantu ani mulakin hisab, ya, karena aku sudah yakin bahwa nanti ada hisab. Karena ada hisab, ada perhitungan, ada penimbangan amal, maka akan aku perbanyak amal-amal baik ini. Bahwa maka dia yang amalnya baik itu tadi fi isyati radiyah, di dalam kehidupan yang sangat diridhai oleh Allah, yang sangat menyenangkan, ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, ya. Jadi mereka merasa puas dengan pemberian Allah yang diberikan kepadanya, Allah pun juga ridho dengan amal yang kita
kerjakan. Itu yang senang, ya. Dzalika liman khasyya rabbah, itulah yang akan diberikan kepada orang yang senantiasa takut kepada Rabb-nya, ya, kepada Tuhannya. Fi jannatin aliyah, maka endingnya mereka diberi surga yang tinggi. Kutuf wadaniyah, di dalam surga itu buah-buahnya dekat. Pak Tomo tolong dibaca, ya, surat nomor 76, surat 76, surat apa? Surat Al-Insan. Ya, Al-Insan, ayatnya kita mulai aja ayat yang ke-12, 13, 14 ya. Ayat 76. Ya, Monggo Pak Tomo. Bismillah. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian dari sutra. Di dalamnya mereka duduk bertelakan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersengatan. Dan daungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Iya, ya, Masya Allah, ya. Wadaniatan ala imdilaluha, wadulilat kutubuha tadlila. Dan pohon-pohon buah-buahnya di dalam surga, ya, ini akan dekat sekali, mudah dipetik. Sambil duduk bisa memetik, sambil berbaring bisa memetik, berdiri pun bisa memetik. Jadi kalau kita berdiri, ikut berdiri, ya. Dan buahnya lebat di dalam surga ini, ya. Lamak nuatin, ya. Minuwala mamnuah. Itu di dalam surat Al-Waqiah, surat nomor 56, ayat 32 dan 33. Monggo Pak Tomo, ya, dilanjutkan itu. Surat 56, 32, 33. Teruskan ini. Dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya, dan tidak melarang mengambilnya. Iya, ya, ya. Jadi di dalam surga, ya, ini golongan kanan itu, ya, sebenarnya kita mulai ada surat ayat 27 Pak Tomo biar jelas, ya. Ini keterangannya. Yang ini, monggo Pak Tomo. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak terhenti buahnya, dan tidak terlarang mengambilnya. Ya, sampai di situ aja cukup, ya. Jadi begitulah surga yang dijanjikan oleh Allah kepada kita itu masih makanannya. Belum kenikmatan yang lain. Bidadarinya bagaimana? Ini disebutkan ayat berikutnya Pak, bidadarinya ini. Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Sesungguhnya kami menciptakan mereka atau bidadari-bidadari dengan langsung. Maksudnya langsung adalah tanpa melalui kelahiran, ya. Maksudnya langsung jadi gadis. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Penuh cinta, lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan yang kanan, yaitu segolongan yang besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan pula yang besar dari orang-orang yang kemudian. Ya, ini ayat ini turun, ini karena pada para sahabat protes. Tatkala di surat 5 ayat 15 ini, ya, ini orang yang muqarrabin tersebut, ya, disebutkan ini ayat 14, wa qaulun minal akhirin, ya. Suratun minal awalin ayat yang ke-13, suratun minal awalin ya qaulun minal akhirin. Sedikit sekali dari suratun minal awalin, banyak dari orang-orang yang dulu, orang yang awal yang dekat dengan Nabi. Wa qaulun minal akhirin, dan sedikit sekali orang yang akhir. Padahal mereka para sahabat itu merasa dari yang terakhir ini kalau dibandingkan dengan orang yang dulu. Maka turunlah ayat yang ke 39 dan 40-41 ini. Disebutkan di sini bahwa
Ya, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar juga orang-orang yang terakhir yang termasuk golongan kanan ya, yang fasilitasnya luar biasa sekali yang disebutkan di dalam surat itu. Baik, kita lanjutkan kepada materi. Oh, tadi belum selesai ya. Masih ada satu ayat surat nomor 69 tadi. Al-Haqqah 69 ayat ke-24 yang belum ya. Tadi kutub Daniyah, kulu wasrobu, makan dan minumlah ya. Ya, kulu wasrobu, hani'am dengan penuh kenikmatan, dengan senang hati ya. Bima aslaftum min fil ayamil khaliyah ya, karena ini adalah hasil usahamu dulu tatkala kamu hidup di dunia ya. Ini hasilnya, sekarang nikmatilah rasanya. Hasil kerja kerasnya tatkala di dunia ya. Kemudian ayat yang ke-25 karena ada kaitannya, monggo Pak Tom, ayat 25 ini baca terjemahnya aja. Ayat ke-25 Al-Haqqah, Ustaz. Iya, betul. Adapun orang yang diberikannya kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Terus. Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai sekiranya kematian inilah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku. Oh, ya. Jadi perhatikan orang yang diberikan kitab amal catatan dari sebelah kiri. Fa'ama man utiya kitabahu bisimalihi. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari arah kiri itu, ya, fayaqulu, maka dia akan berkata, ya laitani lam uta kitabiyah, alangkah baiknya seandainya nggak usah diberikan kitab ini. Kenapa? Catatannya sangat tidak menyenangkan. Karena seluruh dosa, amal buruk, semua dicatat, semua ada di situ. Ya, bagaimana senang melihatnya, sedangkan mana baiknya sedikit sekali. Ya. Kemudian, walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengerti hisabnya. Ini enak ya. Kalau nggak ngerti apa yang akan terjadi, umpamanya disiksa, ya sudah rasanya tidak seperti kalau sudah mengerti dahulu akan dimasukkan neraka tingkat berapa gitu. Jadi neraka itu makin ke bawah, makin panas ke bawahnya. Nah ini, jadi neraka yang paling ringan, neraka yang paling atas sendiri, itu namanya ada permukaan jahanam, itu untuk umat Muhammad. Untuk umat Muhammad yang melakukan dosa dan belum tobat tatkala meninggal dunia, masuk neraka jahanam yang paling atas. Yang paling atas sendiri. Dan begitu dimasukkan, seandainya pakai sandal begitu, maka begitu dipakai lewat di situ langsung mendidih otaknya. Ini untuk umat Muhammad yang belum bertobat. Maka tatkala Nabi kita mendengar bahwa umat Muhammad itu disiapkan neraka, ya, neraka jahanam meskipun paling ringan, langsung pingsan Nabi kita. Karena apa? Kok ada umatku yang harus masuk neraka? Ya, ini. Karena mereka itu memang berbuat dosa, berbuat maksiat, dan belum bertobat sampai meninggal dunia. Ini yang jadi masalah. Ya, sudah ada pengajian, di YouTube sudah ada, di Zoom-nya sudah ada. Ikut aja, mendengarkan saja tidak mau. Ya, terus bagaimana mereka akan mendapatkan petunjuk yang benar, ya, atau tuntunan ibadah yang benar kalau kita sudah tidak mau belajar? Akhirnya besok di akhirat sana masuk neraka yang paling atas, paling ringan sekali. Jadi di bawahnya jahanam, ya, di bawahnya itu adalah tempatnya untuk orang Nasrani. Di bawahnya lagi untuk orang Yahudi. Di bawahnya lagi oleh orang Sabi'in. Ya, di bawahnya lagi orang-orang musyrik. Ya, di bawah sendiri adalah orang munafik dan orang-orang kafir. Ya, yang berada innal munafiqina bidarkil asfali minan nar. Jadi di neraka itu tidak enak ini. Jadi lakuta kitabiyah, aku tidak diberi kitab ini, walam adrima kisabiyah, dan aku tidak tahu apa kisab pada diriku ini. Ya laitah kanatil qadiyah, alangkah baiknya seandainya mati itu menjadi
yang terakhir, setelah itu tidak ada masalahnya. Ya, yang memutuskan perkara kematian itu. Ma'agna animaliyah, harta yang kami miliki sekian banyak miliar juta triliun itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Halaka ani sultaniyah, juga kekuasaan kami tidak memberi pertolongan sedikit pun. Dia tidak membawa kemanfaatan sama sekali pada dirinya. Itulah ya orang-orang yang rugi hidupnya, dia diabdikan kepada dunia sehingga mereka mencari siang dan malam untuk dunia saja. Baik, kita kembali kepada tadi ya, ayat yang keempat, jadi Paksar tadi ya belum selesai. Pada hari itu terjadi perseteruan antara orang-orang yang lemah dengan pembesar mereka. Jadi ayatnya yang satu sudah, ayat berikutnya adalah surat nomor 40, surat Al-Mu'min, ayatnya 47. Moga Pak dibaca. Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka, maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan dariku? Maksudnya sebagian daripada azab api neraka. Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka. Karena sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya. Jadi betapa orang-orang yang sama-sama tersesat satu sama lain itu adalah saling menyalahkan, berbantah-bantah besok itu. Bahkan di dalam surat Az-Zukhruf, surat nomor 43, ayat 67 itu juga disebutkan oleh Allah Ta'ala betapa mereka itu berbantah-bantahan di dalam neraka. Jadi orang-orang yang sesat itu satu sama lain nanti berbantah-bantahan. Surat Az-Zukhruf, surat 43, ayatnya ayat 67, Pak. Monggo. Teman-teman akrab yang pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi kalau kita mencari teman, jangan mencari orang yang nggak jelas keimanannya, nggak jelas agamanya. Carilah orang-orang yang jelas agamanya, jelas akidahnya. Karena orang-orang yang sama-sama jahatnya itu al-akhilau yaumaidin. Orang-orang ya, teman-teman akrab pada hari itu sebagian satu ba'duhum libatin, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain aduun musuh ilal mutakin, kecuali orang yang berteman dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita lanjut di sini. Orang yang zalim akan menggigit kedua tangannya. Neraka jahanam pun didatangkan, ya, ditarik dengan 70.000 kekang kendali. Jadi besok neraka jahanam itu akan dinampakkan dan ada 70 ya seperti jedi itu ya, jedi yang besar gitu. Ya, dan itu neraka itu dalamnya saja batu dijatuhkan dari tebing sampai ke dasar itu selama 70 tahun, itu baru sampai ke dasar. Itu nanti di bawah ditunjukkan ada 70 kendali, ya, ada yang membawa ini. Kemudian di setiap kendali itu dipegang 70.000 malaikat. Jadi berapa? Ya, 490.000 malaikat yang membawa neraka jahanam itu ditunjukkan nanti diisi orang kafir. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Maka neraka jahanam itu akan dipenuhi dengan penuh sesak jin dan manusia. Ya, maka tidaklah menyenangkan mereka yang dimasukkan ini. Ya. Adapun para pelaku maksiat, maka orang yang adapun para pelaku maksiat, maka orang yang tidak membayar zakat hartanya dijadikan lempengan api lalu disetrikakan, ya, dengannya. Jadi sudah diterangkan ini di dalam surat At-Taubah 34-35. Jadi orang yang nanti tidak mau membayar zakat itu akan seperti itu. Masih ada satu lagi, syafaat. Monggo Budwi kan Pak Tawa nggak punya bukunya. Monggo Budwi syafaat, monggo Bu. Ustaz.
Syafaat. Syafaat uzma atau agung, khusus bagi nabi kita yang untuk semua umat manusia pada hari maksar agar dibebaskan dari malapetaka yang hebat dan segera dihisab. Adapun syafaat ammah atau umum adalah bagi nabi yang dan selain beliau seperti mengeluarkan orang-orang yang beriman dari neraka dan mengangkat derajat mereka. Ya. Jadi ada namanya syafaat ya uzma, ya syafaat agung. Itu hanya milik Nabi kita Muhammad SAW. Tatkala manusia di padang maksar itu dalam kondisi lapar, haus, letih ya. Semua ini selama 40 tahun itu merasa harus segera diatasi masalah seperti ini. Kita minta tolong sama siapa? Seluruhnya tidak ada yang bisa ya. Dia mintain Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa tidak bisa semuanya. Akhirnya Nabi Muhammad yang bisa memberi syafaat. Syafaat uzma namanya, supaya orang yang di padang maksar itu segera diadili. Kemudian ada lagi syafaat namanya syafaat ammah, ya, syafaat umum. Ini para nabi semuanya bisa memberi syafaat. Kemudian juga seorang ayah bisa memberi syafaat anak, anak bisa memberi syafaat kepada ayahnya, juga orang-orang yang soleh bisa memberi syafaat kepada saudara-saudaranya. Syafaat itu juga termasuk bacaan Quran, jam syafaat, kemudian puasa juga memberi syafaat. Ya, ada banyak syafaat yang bisa diberikan kepada pelaku kebaikan. Itu syafaat umum. Sedangkan syafaat yang besar atau uzmah itu adalah menyelamatkan atau memberikan pertolongan supaya orang-orang pada masa itu segera diberi keputusan. Baik ya, sampai sekian dulu. Barangkali mungkin kalau ada ingin yang ditanyakan, monggo silakan. Saya kembalikan kepada Pak Agus Dwi. Monggo Pak Dwi Agus.